Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi baik, terutama di tanggal merah hari ini untuk May Day ya, Hari Buruh. Selamat Hari Buruh, dan kita akan hadirkan tentunya informasi terkini yang akan kami sajikan untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, ini adalah kecelakaan dua kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, jalur menuju Jakarta di kilometer 6 Jatibeding, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus yang mengalami pecah ban di lajur 3 ditabrak pick up muatan cabai rawit hingga minibus terseret dan terbakar. Kecelakaan terjadi di ruas tol Japek arah Jakarta, tepatnya di kilometer 6 Jatibeding, Kota Bekasi. Antara dua kendaraan yaitu minibus dan juga pick up bermuatan cabai rawit pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan ini, minibus hangus terbakar. Oh, adu banteng kan? No. Kecelakaan berawal saat minibus mengalami pecah ban belakang bagian kiri di lajur 3 dan berusaha ditepikan ke lajur 4 untuk mengganti ban. Saat proses penggantian ban, minibus ditabrak dari arah belakang oleh pick up bermuatan cabai hingga terpental sejauh 25 meter hingga akhirnya terbakar. Pengemudi mobil minibus berhasil menyelamatkan diri, namun pengemudi pick up dan juga kernet mengalami luka cukup serius akibat tabrakan keras. Ya, kita kan lagi jalan, pecah ban. Di bahu jalan? Iya, di bahu jalan. Karena kita mau ke kiri nggak memungkinkan, akhirnya kita ambil ke kanan, di kanan. Ya kan, udah, terus saya turun, ngecek ban, pas mau ngambil dongkrak, langsung tiba-tiba dari belakang mobil ini kenceng. Nyeruduk. Saya sempat ngasih ini, aba-aba. Pasca kecelakaan, petugas Jasa Marga, PJR, dan unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian di lokasi. Sementara itu, pengemudi mobil pick-up bermuatan cabai rawit beserta kernet yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang mempelai pria pengantin baru dianiaya seorang pria yang merupakan mantan suami mempelai istri korban. Ya, setelah sempat menjalani perawatan, korban akhirnya meninggal dunia. Deden Irwan Sutanto, mempelai pria pengantin baru yang dianiaya mantan suami mempelai istrinya, akhirnya meninggal dunia. Korban tak bisa diselamatkan usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Hasil pemeriksaan medis, kematian korban akibat luka parah yang dialaminya. Korban mengalami luka robek di bagian perut akibat sabetan senjata tajam. Setelah dinyatakan meninggal, korban pun menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Korban sedang tidur bersama istrinya, Dian Mayusuri. Datang pelaku dengan membuka rolling door depan rumah menggunakan kunci. Kemudian masuk sambil membawa arit, senjata tajam berupa arit, dan langsung membacokkan atau melukai pada bagian perut korban. Selain Deden, sang istri yang bernama Dian yang juga mengalami luka di bagian tangan akibat dianiaya pelaku. Diduga penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini lantaran pelaku sakit hati dan juga cemburu. Sementara pihak kepolisian masih mengejar pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksi penganiayaan terhadap pasangan pengantin baru tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan membongkar sindikat illegal access atau pentransmisian ilegal dengan modus menjual akun WhatsApp. Dari lokasi, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka dan berbagai barang bukti. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, akhirnya Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan ini berhasil membongkar sindikat illegal access. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, akhirnya Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil membongkar sindikat illegal access atau pentransmisian ilegal dengan modus menjual akun WhatsApp untuk judi online. Penggerebekan ini sendiri dilakukan di salah satu rumah mewah di Jalan Sunama Lorong Bilal, Kelurahan Sukamulya, Sematang Borang, Sumatera Selatan.
Selain mengamankan 7 tersangka, 2 laki-laki dan 5 perempuan, tim Cyber Krimsus Polda Sumsel juga berhasil menemukan berbagai barang-barang bukti, 9 unit ponsel Android berbagai merek, 5 unit CPU komputer, 1 unit laptop, 6 unit mouse keyboard dan USB hub, serta 3 unit router Wi-Fi dan power supply. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku ini dalam satu hari bisa menjual sekitar 5.000 akun WhatsApp yang sebagian besar dijual ke warga negara asing dengan keuntungan 5 juta rupiah perharinya. Berawal dari kegiatan kita yaitu menghentikan kegiatan perjudian online yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, dan kegiatan ini akan berjalan terus. Sedangkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumsel dari ke-7 tersangka yang diamankan, salah satunya merupakan tersangka utama. Nok adalah tersangka utama dalam hal ini, kemudian 6 pelaku lainnya adalah orang yang bekerja pada Nok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, akibat erupsi Gunung Ruang, warga yang bermukim di 2 kelurahan di Kecamatan Tagulandang langsung diungsikan ke daerah aman. Semburan abu vulkanik menghujani Tagulandang hingga ke Kota Manado, Minahasa, dan Kota Bitung. Warga yang bermukim di Kelurahan Balai Humara dan Bahoy yang berada persis di depan Gunung Ruang langsung dievakuasi ke posko pengungsian di Kampung Alpeng Sala, Tagulandang. Sementara itu, dari data laporan aktivitas Gunung Ruang pada 30 April pukul 6 hingga 12 siang, secara visual gunung tampak asap kawah teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi 500 hingga 1.500 meter di atas kawah gunung. Teramati juga letusan dengan tinggi 5.000 meter dengan warna asap kelabu dan hitam. Jumlah letusan 1 kali amplitudo 55 mm, durasi 600 detik. Saat ini status Gunung Ruang telah dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Warga diimbau agar tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Pemirsa, tak kuasa menahan hasratnya, oknum wartawan di Kabupaten Lampung Utara melakukan aksi begal payudara terhadap seorang guru PAUD. Adi Irawan, oknum wartawan di Kabupaten Lampung Utara awalnya datang ke sekolah Taman Kanak-Kanak untuk bersilaturahmi. Pelaku pun awalnya berbincang-bincang dengan korban yang menyambutnya saat bertamu. Tak berselang lama, diduga karena tak kuasa menahan hasratnya, Adi pun mendekati korban sambil merangkul. Saat itulah pelaku melecehkan korban. Baru TK ini ya? Saya ngintip dari jendela, ternyata ada kejadian pelecehan tersebut. Itu apa yang dilakuin itu, Mbak? Itu tadi memeluk, merangkul dan meremas payudara. Sementara pelaku mengaku melakukan pelecehan tersebut secara sadar dan diduga karena tak kuasa menahan hasrat. Apa itu, Bang? Ketakutan masa karena saya megang payudara ke sekolah itu, Pak. Di TK Pelangi, Desa Baru Harja, Kabupaten Utara, Pak. Apanya yang kamu pegang? Payudaranya pada belakang, Pak. Itu kamu ancam apa gimana kamu? Nggak ada, Pak. Oh, jadi langsung kamu deketin gitu ya? Iya, Pak. Langsung kamu pegang? Iya, Pak. Kamu sadar nggak pas waktu ngelakuin itu? Sadar, Pak. Menyesal, Pak. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan masa yang mengetahui kejadian tersebut, sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi. Bapak ancam sebelumnya? Nggak ada, Pak. Itu terjadinya pencabulan terhadap salah satu guru yang ada di Kecamatan Utara. Dari itu pelaku sempat diambil masa juga, Sir? Ya betul, sebelum diserahkan di kantor kepolisian, pelaku sempat dihakimi masa untuk diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Utara. Atas perbuatannya, Adi Irawan dijerat dengan pasal 289 KUHP, tindak pidana pencabulan,
dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Merangin, Jambi tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berumur 13 tahun. Aksi bejat ini dilakukan pelaku sudah berulang kali sejak tahun 2020 yang lalu dengan modus membujuk rayu korban. Aksi bejat seorang pria warga Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, Jambi terbongkar saat korban MPS memberitahukan perbuatan pelaku kepada pamannya. Korban sudah tak tahan lagi atas perbuatan pelaku yang mengancam dan mencabuli korban. Pelaku tak lain adalah ayah kandung korban. Pelaku melancarkan aksi bejatnya terhadap korban berulang kali sejak tahun 2020 yang lalu dengan modus membujuk rayu korban. Paman korban yang mengetahui hal ini langsung memberitahukan kepada warga dan mengamankan pelaku ke pihak kepolisian. Korban dan pelaku yang merupakan ayah dan anak kandung tersebut diketahui hanya tinggal berdua di rumahnya setelah ibu kandung korban meninggal dunia, sehingga pelaku dengan leluasa melampiaskan nafsu bejatnya terhadap korban dengan cara merayu dan mengancam korban. Dan kurang lebih itu sudah 6 kali dilakukan. Itu si pelaku dengan modus membujuk rayu daripada korban sehingga terbuai dan terulangnya perbuatan cabul tersebut kepada anak pelaku. Saat ini pelaku dan barang bukti berupa pakaian pelaku dan korban sudah diamankan di Polres Merangin dan tengah ditangani oleh tim penyidik perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Merangin, Jambi. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, tertangkap basah akan mencuri sepeda motor, pelaku babak belur dihajar korban. Naas benar nasib Thohir, pelaku yang akan mencuri sepeda motor di Jalan PSS Lautan Kota Palembang justru tertangkap basah oleh korbannya. Pelaku kemudian melarikan diri, korban mengejar hingga terkepung oleh warga dan tidak bisa kabur lagi. Tak cukup sampai di situ, pelaku dan warga sempat menghajar pelaku. Pelaku dihajar warga karena pencurian kendaraan sudah sering terjadi di daerah tersebut. Kakak sepupunya mendengar suara dari luar. Kemudian dibuka hordeng, lihat si tersangka si Thohir ini sedang mendorong motor. Kemudian langsung ditangkap oleh korban sendiri bersama kakak sepupunya. Untuk kejadian? Kejadiannya hari Sabtu jam 01.00. Petugas kepolisian dari Polsek IB2 datang ke lokasi kejadian dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari tangan residivis di berbagai kasus ini, polisi mengamankan kunci T dan 1 unit kendaraan roda 2 milik korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024, para buruh menggelar aksi yang bertajuk Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ribuan buruh di Garut, Jawa Barat Rabu pagi mulai bergerak memperingati May Day dengan melakukan long march menuju kantor DPRD dan kantor pemerintah daerah Garut dari titik kumpul Bundaran Suci Kota Garut. Sambil membawa spanduk tulisan tangan yang berisi keluh kesah buruh, mereka juga menuliskan kritik atas kebijakan Omnibus Law yang dianggap tak berpihak kepada nasib buruh. Mereka akan bergabung dengan ribuan buruh perusahaan lain di Bundaran Simpang 5 Tarogong, Garut sebelum sampai di titik aksi penyampaian orasi. Selama perjalanan long march dari Bundaran Suci, kendaraan komando buruh meminta agar pemerintah daerah Garut menaikkan upah minimum Kabupaten Garut. Alasannya harga kebutuhan pokok dan lainnya saat ini tak sebanding dengan pendapatan buruh di UMK yang hanya 2,2 juta rupiah.
Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Buruh yang jatuh pada hari ini, 1 Mei 2024, para buruh menggelar aksi yang bertajuk May Day Fiesta di Stadion Madia Senayan. Aksi buruh ini diperkirakan diikuti oleh sekitar 50.000 peserta aksi. Bertempat di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, aksi bertajuk May Day Fiesta digelar dalam rangka Hari Buruh pada 1 Mei 2024. Masa aksi rencananya akan melakukan long march dari Patung Kuda menuju Stadion Madia di Senayan pada pukul 1 siang. Sekitar 50.000 peserta aksi diperkirakan akan meramaikan acara ini. Dalam May Day Fiesta yang digelar di Stadion Madia, akan ada orasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh serta pidato kebangsaan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekitar ribuan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan acara di Stadion Madia pada hari ini. Informasikan langsung acara May Day dari berbagai lokasi dari Jakarta, Makassar, dan juga Surabaya. Sudah dari rekan kami, Putri Sofia di Jakarta, Firda Junardi di Makassar, dan Farah Banhilah di Surabaya. Pertama kita ke Jakarta terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami, Putri Sofia. Putri, bagaimana aksi May Day hari ini? Ya, Ana, Vena, dan juga pemirsa, dari pemantauan kami selama berada di lokasi, tepatnya di wilayah Patung Kuda Jakarta Pusat, sejak pagi tadi memang terpantau cukup ramai, di mana memang ada sekitar hampir 50.000 masa aksi yang melakukan peringatan Hari Buruh Internasional, tepatnya di wilayah Patung Kuda. Namun tadi seiring berjalannya waktu, tepatnya pada pukul 12 ataupun selepas dari sholat zuhur, tadi masa aksi yang berjumlah puluhan ribu ini mulai melakukan long march ataupun arak-arakan dari wilayah Patung Kuda menuju ke wilayah GBK ataupun Stadion Madia Senayan untuk melangsungkan beberapa kegiatan di sana. Dan memang untuk keamanan ataupun pengamanan sendiri ini masih berlaku di wilayah Patung Kuda, dan juga rekayasa lalu lintas juga masih diperlakukan di beberapa titik, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Medan Merdeka Barat. Namun apabila kondisinya sekarang, apabila bisa kami gambarkan kepada Anda, ini jauh lebih sepi, di mana memang masa aksi ataupun masa buruh ini mulai berangsur-angsur menuju ke wilayah GBK dengan melakukan long march bersama dengan serikat ataupun organisasinya masing-masing. Akan tetapi Vena dan juga Ana, untuk mengetahui ataupun mengulik bagaimana sih kondisi dari buruh dan juga pekerja yang diupah di Indonesia ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung bersama salah satu perwakilan dari koordinasi ataupun organisasi serikat buruh yang ada di Kabupaten Bandung. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Muhammad Aziz. Dengan Ibu Isoh. Pak, kalau bisa diceritakan tadi untuk acara Hari Buruh Internasional ini sendiri, ini tadi berangkat sekitar pukul berapa, Pak? Kami dari Kabupaten Bandung berangkat sekitar 7.07 pagi, dan alhamdulillah nyampe ke wilayah Patung Kuda sekitar kurang lebih jam 11 baru nyampe ke lokasi ini. Baik. Pak, kalau bisa diceritakan ini persiapannya seperti apa, Pak? Karena ini kan membawa massa yang cukup banyak, Pak. Persiapannya kami sebagai pengurus serikat pekerja mencoba rapat koordinasi dari para anggota dan dipersiapkan untuk pemberangkatan pada hari ini 1 Mei Day dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Kalau untuk Hari Buruh Internasional sendiri nih Pak, dari Bapak sebagai perwakilan, apakah ini memang agenda yang tiap tahun diikuti atau bagaimana, Pak? Agenda May Day ini sebetulnya sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Kami sebagai Serikat Pekerja Serikat Buruh selalu melaksanakan memperingati Hari Buruh Internasional ini. Ya, ini Bapak Ibu, saya sedikit penasaran ini. Sebenarnya udah berapa tahun sih Bu kerja sebagai pekerja atau buruh? Rata-rata anggota kami itu sudah di atas 15 tahun, bahkan ada yang sampai sudah 25 tahun di perusahaan. Kalau ibunya sendiri? 30 tahun. Cukup lama sekali ya Bu ya sebagai. Pak, kalau bisa jadi ceritakan sedikit ini sebenarnya kondisi buruh saat ini tuh seperti apa sih Pak? Sebetulnya kondisi buruh hari ini emang ada sedikit deklarasi regulasi undang-undang yang emang pada hari ini tidak berpihak terhadap buruh, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja dipermudah, termasuk pesangon juga ada pengurangan. Nah, harapan kami dengan adanya pemerintahan besok yang baru, harapan kami bisa merubah regulasi undang-undang yang lebih pro terhadap para kaum buruh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Ya, dan pemirsa, itu tadi bagaimana perbincangan kami dengan Serikat Buruh perwakilan dari Kabupaten Bandung. Semoga nantinya akan diciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih baik yang ada di Indonesia. Sementara demikian, Ana dan juga Vena kembali ke studio.
Itu suara-suara yang disampaikan oleh para buruh dari Jakarta. Bagaimana dengan Makassar? Kami ajak Anda bergabung bersama Firda Jurnardi di sana. Firda, seperti apa pantauan Hari Buruh dari Makassar? Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk dari Makassar sendiri peringatan Hari Buruh ini telah dimulai dilakukannya aksi pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana di tempat saya melaporkan saat ini Jalan Sultan Alauddin, ini baru saja mahasiswa melepaskan atau membiarkan truk yang mereka tempati untuk orator untuk pergi, di mana memang mereka telah melakukan orasi ataupun aksi ini sejak pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga saat ini, pemirsa, di mana mereka ini serentak menggunakan pakaian hitam. Dan informasi yang kami dapatkan, mereka ini berasal dari mahasiswa yang ada di Kota Makassar, dan mereka menyuarakan orasi-orasinya dari para pekerja yang ada di Kota Makassar sendiri. Adapun tuntutan-tuntutan yang mereka suarakan, pemirsa, seperti penolakan upah minimum yang ada di Kota Makassar, kemudian juga hentikan perbudakan driver ojol, dan selanjutnya ada tindak keras perusahaan nakal dan juga yang melanggar ketenagakerjaan. Mereka juga meminta agar seluruh perusahaan ini stop mem-PHK para pekerja secara sepihak, pemirsa. Dan selain di Jalan Alauddin ini, pemirsa, juga terjadi aksi di beberapa titik di Kota Makassar, seperti yang terjadi di flyover di depan kantor DPRD Kota Makassar. Juga terlihat begitu banyak massa yang ada di situ, setidaknya ada ratusan buruh yang melakukan aksinya sejak pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pemirsa, bisa dilihat belakang saya, ini para massa aksi kemudian juga menutup jalan yang berada di Jalan Alauddin. Ini dari arah Jalan Alauddin menuju daerah Petarani, pemirsa. Sebelumnya memang mereka hanya menutup separuh jalan, tapi hingga kini mereka sudah mulai bergerak untuk menutup jalan, dan hingga saat ini sudah terjadi kemacetan, pemirsa. Selain di titik ini, kemacetan juga terjadi di beberapa titik di Kota Makassar, seperti di flyover, pemirsa. Di sana juga sempat terjadi kemacetan, di mana para massa aksi juga memblokade jalan sehingga tidak adanya para pengendara yang bisa melewati jalan flyover tersebut. Dan untuk pengamanan sendiri setidaknya ada 1.500 personil gabungan yang telah disiagakan sejak pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Mereka melakukan apel dan juga membagi bagaimana cara untuk mengamankan aksi Hari Buruh yang ada di Kota Makassar saat ini. Demikian, Vena, kembalikan dari Jakarta. Baik, laporan langsung dari Makassar. Bagaimana dengan Surabaya? Sudah ada rekan kami, Farah Manhila. Silakan, Farah. Iya, Vena, Ana dan juga pemirsa, memang memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei ini, ratusan bahkan ribuan para buruh dari Jawa Timur inilah memasuki kota Surabaya untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Gubernur Jawa Timur dan juga kantor DPRD serta gedung Gerahadi Kota Surabaya. Dan dapat kami sampaikan memang para peserta aksi ini sejak pukul 9 pagi tadi rupanya sudah standby, sudah bersiap-siap di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Kemudian pada pukul 10:30 ini kondisi di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini sudah mulai padat karena para peserta aksi buruh ini sudah mulai memenuhi badan jalan di sepanjang Ahmad Yani. Dan dapat terlihat juga di belakang saya, pemirsa, ini memang pergerakan dari para peserta aksi buruh ini mulai berjalan dari Jalan Ahmad Yani mengarah ke kantor Gubernur Jawa Timur saat ini pada pukul 1:30. Sejumlah aspirasi maupun tuntutan ini disampaikan oleh para pekerja maupun para buruh. Beberapa di antaranya ini terkait dengan permintaan untuk menaikkan upah, kemudian terkait dengan pesangon dan juga alokasi APBD untuk BPJS Kesehatan Rakyat Miskin. Intinya para buruh ini menuntut kesejahteraan, dan tadi juga pemirsa dapat kami gambarkan para buruh ini sempat melakukan aksi atau drama teatrikal yang menunjukkan bahwa bagaimana kondisi buruh saat ini dianggap masih kurang sejahtera dan menginginkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Dan ini pemirsa di belakang saya terlihat ribuan kendaraan para peserta aksi buruh sambil menyuarakan orasinya menuntut kesejahteraan diterapkan kepada mereka. Dan saat ini mereka sedang berjalan mengarah langsung ke kantor Gubernur Jawa Timur. Untuk itu pemirsa, bagi masyarakat Surabaya ini perlu mengantisipasi sejumlah jalan-jalan di wilayah kantor Gubernur Jawa Timur karena nantinya akan ada rekayasa lalu lintas
yaitu dari Jalan Stasiun Kota ini langsung kemudian diarahkan ke Jalan Sulung, kemudian di Jalan Jagalan ke Jalan Pasar Besar. Ini akan ditutup dan kemudian dialihkan ke Jalan Peneleh. Sementara di Jalan Dupak, pemirsa, ini akan tembus langsung ke Jalan Semarang. Tidak hanya di kantor Gubernur Jawa Timur, pemirsa, aksi unjuk rasa dari para peserta buruh ini juga akan dilakukan rencananya di depan kantor DPRD Jawa Timur. Karena akan ada banyak sekali ribuan peserta yang akan berada di sana, sehingga rekayasa lalu lintas di wilayah DPRD Jawa Timur ini juga akan dilakukan. Beberapa di antaranya ini adalah Jalan Bubutan ke Jalan Indrapura, ini kemudian akan dialihkan menuju Jalan Kebun Rojo, kemudian dari Jalan Veteran ini dialihkan ke Jalan Stasiun Kota, dan dari Jalan Pasar Turi diarahkan ke Jalan Bubutan. Dan pemirsa, titik ketiga yang rencananya akan didatangi oleh peserta aksi yang baru saja akan beranjak ke kantor Gubernur Jawa Timur ini, yaitu di wilayah depan Gedung Negara Gerahadi, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo. Sehingga rekayasa arus lalu lintas ini juga harus diperhatikan bagi masyarakat Surabaya. Beberapa di antaranya kendaraan yang melintas dari Jalan Basuki Rahmat ini akan diarahkan langsung ke Jalan Embong Malang. Kemudian dari Jalan Tunjungan ini menuju Gubernur Suryo ini akan dialihkan ke Jalan Embong Malang juga, dan Jalan Ngemplak, Jalan Simpang Duku ini semuanya diarahkan ke Jalan Genteng Kali. Prediksinya pemirsa, memang dari siang hari ini sampai sore nanti di 3 titik itu akan mengalami kepadatan karena ada aksi unjuk rasa dari para buruh yang sudah bersiap-siap sejak pukul 9 pagi tadi. Dan rupanya pemirsa, para buruh ini tidak hanya berasal dari kota Surabaya maupun Ring 1 Jawa Timur yang merupakan Sidoarjo, Mojokerto dan juga Gresik, tapi juga dari sejumlah kota kabupaten lain di Jawa Timur. Bahkan ada yang dari Jember, Banyuwangi, Tuban, Probolinggo dan juga kota-kota maupun kabupaten lain. Dan pemirsa, tuntutan yang disampaikan maupun aspirasi yang disampaikan oleh pekerja buruh ini memang utamanya adalah untuk menuntut kesejahteraan bagi para buruh. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Vena dan juga Ana di studio. Baik, terima kasih Farah dari Surabaya. Sebelumnya juga ada Firda dari Makassar dan juga Putri di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan publik. Informasi lengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada Rabu pagi, Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram dengan bersepeda mengitari Jalan Terusan Bung Karno. Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan bersepeda mengitari Jalan Terusan Bung Karno. Presiden bersepeda bersama sejumlah menteri, diantaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden dan rombongan mengitari Jalan Terusan Bung Karno tidak jauh dari hotel tempatnya menginap. Sesekali Presiden melambaikan tangan kepada warga yang menantinya di sepanjang jalur sepeda. Sejumlah warga juga mendapatkan bantuan paket dari Presiden. Ya. Tadi waktu di mana, Bu? Di depan hotel. Depan hotel. Ya, udah lama nunggu tadi? Ya, dari habis sholat subuh kita nunggu sini. Udah tahu Pak Presiden mau ada di sini? Terus tadi kok tiba-tiba dikasih ini? Kita kan sama anak kecil sih, sama anak saya itu. Dikasih sama siapa? Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Presiden diagendakan akan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, yakni Jalan Inpres di Lombok Barat, proyek Bendungan Tiusuntuk Kabupaten Sumbawa Barat, serta panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan publik. Warga di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur memprotes kondisi jalan berlubang tersebut melalui media sosial. Halo guys, selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama Cerita. Seorang pengemudi mobil mengungkapkan kekesalannya saat melintasi jalan rusak di Desa Wirabinangun, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Timur. Rekaman video jalan rusak ini tersebar luas di media sosial.
Di Kabupaten Lampung Timur, banyak jalan yang rusak. Salah satunya di Kecamatan Sukadana, ibu kota Kabupaten Lampung Timur. Hampir di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar. Selain membahayakan keselamatan pengendara, jalan rusak membuat waktu tempuh perjalanan semakin lama. Selain itu, juga membuat kendaraan cepat rusak. Jalan di Lampung Timur, terutama di ibu kota Lampung Timur, di Sukadana gitu. Sudah terlalu banyak, jalannya kerusakannya sangat memprihatinkan, sangat membahayakan pengguna jalan gitu. Dan ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun. 20 tahun mungkin. Kabupaten Lampung Timur agar bisa membangun jalan-jalan yang rusak, khususnya yang ada di Pasar Sukadana dan Kota Sukadana. Jalan yang udah jelek, udah lama terbengkalai dan rusak, semakin rusak sekarang ini Pak. Kami mohon berharap agar bisa diperbaiki dan ditata rapi untuk kota Sukadananya. Warga mendesak pemerintah daerah Lampung untuk memprioritaskan perbaikan jalan tanpa harus menunggu korban jiwa. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Ya, lantas seperti apa keluh kesah warga dengan kondisi jalan rusak di Kabupaten Lampung Timur? Kami sudah terhubung bersama dengan Endra Zulkarnain, warga Sukadana. Selamat siang, Pak Endra. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Endra, ini sebetulnya keluh kesah warga mengenai jalan rusak ini sudah berapa lama Pak dikeluhkan oleh warga? Setahu saya sih keluhan ini sudah lebih dari 10 tahun ya, melihat kondisi kerusakan jalan di ibu kota Kabupaten Lampung Timur ini yang memang tidak pernah dibenahi oleh pemerintah daerah setempat. Sudah 2 periode bupati ini memang sudah kondisinya masih tidak berubah secara signifikan begitu. Dan akhirnya karena keprihatinan itu warga memprotes dengan memviralkan kondisi kerusakan jalan tersebut. Pak Endra, tapi laporan sudah masuk ya ke 2 periode bupati tersebut. Tidak ada tanggapankah sama sekali? Kalau laporan sejauh ini masyarakat tidak pernah tahu apakah memang di dalam internal Pemda itu sudah pernah diusulkan atau masuk dalam perencanaan pembangunan. Tapi secara kasat mata memang tidak sama sekali pernah dibenahi. Seperti dalam video viral ini, Mbak. Banyak sekali genangan-genangan air ketika turun hujan dan tidak nampak lagi aspal yang menempel pada badan jalan, Mbak. Ini hanya salah satu titik yang kerusakan di ibu kota Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa titik-titik lain yang kondisinya hampir sama seperti titik yang viral ini, Mbak. Jadi artinya warga sampai saat ini belum dapat penjelasan apakah memang bisa dilakukan pembenahan jalan atau tidak. Tapi kondisi jalan rusak yang viral ini kalau bisa digambarkan Pak, ini berapa kilometer kira-kira kerusakan yang parah di sepanjang jalan ini? Kalau yang viral ini ada sekitar 5 km Mbak, dari ruas jalan Mataram Marga, Nyampir, sampai dengan titik yang rusak parah kemarin di viral menebar ikan lele, itu sekitar 5 km. Tapi ada beberapa titik lain yang kerusakannya parah. Tapi masyarakat berharap supaya ini segera diperhatikan, karena kan ini ibu kota kabupaten, Mbak. Wajah semua masyarakat Kabupaten Lampung Timur, wajah pemangku kepentingan di Lampung Timur. Begitu ketika kita masuk ibu kota Kabupaten Lampung Timur, kondisi seperti ini kan kita prihatin begitu, Mbak. Pak, ini kan kalau kita lihat tayangan saja miris rasanya ya melihat ini jalannya rusak parah. Pernahkah terjadi kecelakaan Pak yang terjadi, apalagi kondisinya basah seperti ini habis hujan deras, ketika banjir, ketika hujan deras mungkin menggenangi. Ya, betul. Ada banyak kecelakaan Pak yang terjadi? Kalau kecelakaan sudah sering terjadi, Mbak, cuman ya memang tidak sampai memakan korban jiwa. Karena kan dalam kondisi hujan, itu jalan kan tidak terlihat berlubangnya mana.
Apalagi kalau kondisi di malam hari, Mbak. Ketika kendaraan roda 2 melintas itu kan ya tidak nampak adanya lubang, hanya genangan air. Airnya terjerembab dalam lubang itu, terperosok, kemudian jatuh. Tapi sejauh ini sih belum ada korban jiwa. Dan mudah-mudahan sih sampai saat kemudian tidak ada korban jiwa, Mbak. Begitu, Mbak. Oke. Ini kan sudah viral, Pak Endra. Apakah tidak ada mungkin pemerintah kota setempat ataupun lainnya di mana warga ini mendapatkan informasi akan segera dilakukan pembenahan? Atau sebetulnya nggak ada informasi apa-apa nih dari pemerintah setempat? Kemarin sempat begitu masyarakat yang menebur benih lele di jalan rusak itu memang sorenya Bupati Dawam Raharjo memang datang ke lokasi meninjau, melihat, dan informasinya yang kami terima memang akan dilakukan pembenahan di tahun ini. Apakah ada anggaran yang dialihkan atau seperti apa, kami ya belum dapat informasi secara detail, Mbak. Karena kami juga berharap juga dari pihak DPRD, anggota-anggota dewan yang duduk di DPRD yang katanya wakil masyarakat, supaya ikut memperjuangkan juga. Ternyata selama ini kan memang mereka ada reses. Toh juga mereka tahu nih, reses menjaring aspirasi masyarakat, dan kita tidak tahu reses itu apa yang mereka laporkan di dalam paripurna DPRD. Begitu juga di Musrembang. Apakah selama ini tidak pernah ada masuk perencanaan untuk pembangunan ibu kota Kabupaten Lampung Timur yang kondisi jalannya sangat memprihatinkan seperti ini, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, Pak, kalau misalnya kita lihat kondisi jalan yang seperti ini kan mungkin Bapak berada di sana, bisa digambarkan, ini jalan utama betul ya Pak ya? Ya, jalan lingkar, Mbak. Itu jalan dalam kota, jalan lingkar, Mbak. Itu tidak jauh dari kantor Bupati Lampung Timur, yang membelah antara jalan lintas Pantai Timur, jalan nasional dengan jalan kabupaten, Mbak. Artinya ada kemungkinan pejabat-pejabat daerah ini melewati atau melintasi lajur ini? Kalau kemungkinan sebenarnya sih ada dua alternatif jalan. Ini jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan. Namun kebanyakan pemangku kepentingan kita tidak melintasi jalan ini. Ada jalan alternatif lain, jalan lintas Pantai Timur, yang kondisinya memang jalannya mulus. Karena statusnya jalan nasional, Mbak. Oke. Mudah-mudahan ini segera dapat perhatian ya, Pak Endra. Siap. Baik, terima kasih banyak. Kita juga mungkin informasi sedikit, Mbak. Ya, silakan Pak. Pak Endra. Oke, siap. Makasih, TV One. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Endra. Ini kita juga berharap segera ada penindakan ya, ada perhatian khusus dari pemerintah kota setempat karena kondisinya ini sudah rusak parah. Memprihatinkan sekali ya, membahayakan. Dan membahayakan juga. Terima kasih Pak Endra atas waktunya. Selamat siang. Dan pemirsa, praktek judi online ini masih menjerat sebagian warga masyarakat. Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Para pelaku ini melakukan perjudian secara online dengan menggunakan website. Kami sudah mencoba menghitung omset yang dicapai kurang lebih selama mereka beroperasi selama 4 bulan itu mencapai 10 miliar rupiah. Pemirsa, Polda Metro Jaya grebek 3 rumah mewah di perumahan kawasan Teluk Naga. Unit 5 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasil dari penggerebekan tersebut, 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin. Berikut barang bukti diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online baru beroperasi 4 bulan selama tahun 2024. Namun sedikitnya para pelaku sudah menghasilkan omset sekitar 1,5 miliar rupiah saat ini, di mana pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif.
Ya, dan untuk membahas betapa judi online membuat hidup jadi merana, saat ini sudah bersama kami pemirsa ada Mas Yudi, korban dan bekas pecandu judi online. Selamat siang, Mas Yudi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas, ini dulu sempat kecanduan judi online. Iya. Dari kapan? Dan ceritanya tuh awal mula tertarik judi online seperti apa sih, Mas? Saya awal main itu di tahun 2010. Itu dari pergaulan. Alhamdulillah sudah berhenti main di 2021. Oke, belasan tahun ya Mas. Sampai sekarang itu artinya berjudi online menguntungkan atau merugikan? Yang namanya judi nggak ada yang nguntungin, Mbak. Kenapa main waktu itu? Karena siklus alur judi itu pertama mungkin ketagihan. Coba-coba terus lama-lama ketagihan karena awal main itu biasanya dikasih menang dulu. Terus sudah ketagihan, yang ketiga itu terakhir mereka masih kalah, udah tahu kalah, masih main itu karena emang mereka main biasanya untuk melunasi hutang, pikirannya seperti itu. Kalau untuk Mas Yudi sendiri, ada berhutang kah? Kalau untuk pemain judi itu udah pasti terlilit hutang. Sampai sekarang terlilit hutang? Mas, ini kan tadi dari tahun 2010 ya? Iya. 2010 sampai 2021. 11 tahun Mas main judi online. Apa sih yang buat Mas Yudi ini main judi online selama belasan tahun ini yang buat tertarik tuh apa sebetulnya? Yang tadi saya bilang itu, pertama coba-coba ketagihan, terus sekarang saya juga, bukan sekarang maksudnya, untuk terakhir-terakhirnya itu emang masih main karena untuk melunasi hutang, jadi susah untuk berhentinya gitu. Oke, pasti kan ada keuntungan yang kemudian dicari oleh Mas Yudi ya dengan judi online itu. Menggiurkankah sampai pada akhirnya berulang kali main judi online ketagihan lagi? gitu? Iya, karena yang bikin ketagihan itu kita dengan modal sedikit itu bisa menang berkali-kali lipat dari modal. Bahkan bisa 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari modal. Oke, paling banyak pernah menang berapa tuh? Kalau saya sih nggak seperti orang-orang ya, paling 15 juta. 15 juta, tapi modal yang dikeluarkannya? Hanya ratusan ribu. Pernah 50.000 jadi 6 juta. Oke. Itu yang buat ketagihan ya? Iya. Itu kan soal keuntungan, tapi kalau kerugiannya nih Mas, misalnya ngeluarin ratusan ribu. Iya. Nah ini rugi berapa? Saya ruginya udah ratusan juta, Mbak. Ratusan juta. Ini sampai akhirnya berhutang, mungkin kan ada banyak orang yang kemudian akhirnya jual mobil, jual rumah, jual tanah. Ini kalau Mas Yudi sempat mengalami hal itu nggak? Saya punya hutang di bank itu sekitar 150 juta, terus jual mobil, beberapa motor juga. Wow. Gitu. Karena yang saya tahu itu mereka jual barang itu karena awalnya kan minjem nih, minjem beberapa teman atau bank gitu. Terus karena mungkin nggak kebayar, jadi mereka jual barang gitu, nggak jual barang dulu, pasti awalnya minjem dulu. Utangnya sudah lunas? Sisa beberapa tahun lagi. Sisa beberapa tahun lagi. Ini artinya dari jarak waktu berapa tahun tuh peminjaman ke banknya? Oh, udah jalan 5 tahun. 5 tahun, berhenti di tahun 2021. Nah, kenapa memutuskan untuk berhenti pada tahun 2021? Karena saya diancam mau pisah sama istri. Keluarga sebelumnya tidak tahu? Keluarga sudah tahu. Cuman saya lebih memilih keutuhan keluarga, sayang istri sama anak, makanya saya lebih baik berhenti. Karena emang nggak ada menangnya main itu. Mas Yudi, pinjaman online juga nggak? Pinjol juga nggak? Saya sempat terjerat di pinjaman online kurang lebih 40 aplikasi. 40, itu penagihannya seperti apa Mas? Biasanya kan kalau kita lihat dari pinjol-pinjol apalagi yang ilegal ya, itu kan banyak penagihan-penagihan yang tidak baik lah, katakanlah dengan kasar. Pernah mengalami hal-hal seperti itu? Sering, selama 2 tahun itu sering. Di tahun berapa? Sekitar tahun 2018 sampai 2020. Oke, apa waktu itu yang dialami? Mungkin cara penagihan yang paling mencengangkan gitu Mas? Ekstrim ya? HRD saya dimaki-maki. Oh, sampai ke HRD juga? Iya. Mereka ngacak-ngacak extension kantor saya. Oke. Jadi mendatangi kantor Mas Yudi? Enggak, lewat telepon. Oke, tapi ada yang lewat telepon, ada yang datang ke kantor, pengancaman? ke rumah. Kalau yang ngancam hanya lewat telepon, kalau yang untuk datang ke rumah mereka sopan. Apa yang pengancaman ini bentuknya seperti apa? Kata-kata kasar kah atau seperti apa? Ya ingin nyebar-nyebar yang ada di galeri handphone atau
bikin malu lah gitu. Oke, itu cara penagihannya. Nah, kalau ke keluarga Mas, mungkin ada nggak pengalaman yang tidak mengenakan pada saat penagihan yang dialami oleh keluarga dari Mas Yudi? Ya seperti nenek saya juga sering diteror orang tua saya gitu. Jadi nyuruh mereka ngomong ke saya gitu untuk melunasi hutang-hutang itu. Oke. Dari 2010 hingga tahun 2021 tadi Mas Yudi sempat cerita bahwa akhirnya diancam oleh istri untuk pisah jika tidak berhenti begitu ya. Respon keluarga selama kurang lebih 10 sampai 11 tahun itu seperti apa? Awalnya mereka menasehati baik-baik, terus nggak bisa diomongin baik-baik, marah. Terus ya sempet mau diusir juga gitu sama orang tua, saking emang udah nggak bisanya. Oke, sampai pada akhirnya hampir mau diusir. Nah, Mas Yudi tadi bilang awal mula main judi online ini karena diajak ya sama temen ya, karena lingkungan, pergaulan. Pergaulannya emang semuanya main judi online kah? Atau memang baru kenal terus ditawarin? Atau dari aplikasi game online sih sebetulnya? Kalau dulu itu mungkin pergaulan ya, karena kalau dulu tuh lebih susah main judi itu. Kalau sekarang tuh judinya beda, judi slot itu siapapun bisa main, karena kan hanya tinggal klik, beda sama judi dulu. Emang kalau dulu gimana Mas? Kalau dulu kan mungkin rata-rata judinya itu judi kartu gitu ya, jadi kan nggak semua orang bisa main kartu. Kalau sekarang kan main judi slot itu siapapun juga, masih anak kecil juga bisa main judi slot, hanya tinggal klik aja. Kalau temen dari Mas Yudi, mungkin kerugian apa sih yang paling banyak dialami? Kalau dengar dari cerita? Kekalahannya lebih dari saya. Gitu, ada juga yang mau bunuh diri, terus juga ada yang udah pisah sama keluarganya, sama istrinya, anaknya. Sampai depresi ya? Iya. Mas Yudi pernah merasakan depresi seperti itu, mental terganggu karena adanya tekanan-tekanan kayak gini? Jadi itu saking dikejar-kejar oleh debt collector, terus di rumah keadaan juga udah nggak tenang gitu, sering ribut sama istri. Itu sempat depresi, sempat mau mikir bunuh diri gitu kan, cuman mungkin tersadar sedikit demi sedikit gitu, saya sayang sama anak istri, jadi saya nggak jadi mikir seperti itu, lebih baik berubah, lebih baik stop. Tidak ada hal positif ya yang keluar dari bermain judi online? Nggak ada, dampaknya juga kemana-mana, ke keluarga, ke saudara, ke teman dekat, bahkan ke orang yang baru dikenal aja dampaknya juga bisa terkena. Mas, tadi katanya kan ini karena lingkungan ya. Teman-temannya gimana waktu itu ngajak, cobain judi online deh, dapat untung gitu. Gimana cara ngajak Mas Yudi pada saat itu? Jadi tuh kalau saya kan emang bermain dari awal udah lama gitu ya. Cuman sempat stop, terus ngelihat teman main judi slot itu kok lebih mudah cara mendapatkan uangnya, hanya tinggal klik dapat. Kalau cerita sama teman, mereka ceritanya banyak, yang menang puluhan juta lah gitu kan. Mereka hanya cerita menangnya aja, cuman kan nggak cerita dari kekalahan atau dampaknya. Padahal lebih banyak kalahnya, dampaknya lebih parah gitu. Oke. Ada kode-kode referral gitu nggak sih Mas Yudi, kalau untuk judi online kan biasanya juga kita diiming-imingi, ayo kalau misalnya bisa menyebarkan game ataupun judi online ini dapat kode referral, nanti kamu dapat untung juga kayak gitu. Iya, biasanya promosi gitu awalnya aja sih kode referral itu, biar misalkan kita deposit 100.000, jadi keuntungan untung di game itu jadi 100% atau 2 kali lipat modalnya. Tapi sekarang sudah tahu sistemnya judi online ini seperti apa, misalnya kita dikasih menang dulu kemudian nanti akan kalah terus. Jadi misalkan yang saya alamin itu untuk awal-awal mulai itu misalkan deposit 50.000 nih ya. Jadi diturunin, kalahin sampai misalkan 15.000. Nanti kalau udah sampai 15.000 nanti dinaikin lagi, dimenangin lagi gitu. Misalkan sampai 70.000. Berarti kan kita untung 20.000 dari modal nih. Terus dari 70.000 itu ntar turun lagi, abis lah gitu. Nah, mindsetnya rusak. Wah, tadi gue udah menang nih. Kenapa gue nggak WD? Tapi kan nggak mungkin juga 20.000 di WD. Mas, ini saya mau kembali lagi deh Mas. Ini kan tadi Mas Yudi bilang mainnya ini dari tahun 2010 sampai 2021. Ini saya tidak membayangkan cukup lama gitu untuk main judi online ini. Apa sih yang buat ketagihan terus menerus sampai pada akhirnya titik sadar kalau ini udah nggak benar nih? Apakah karena hutangnya sudah semakin banyak kah? Ruginya sudah semakin banyak kah? Atau karena pure istri? Dua-duanya. Kalahnya udah banyak banget, udah. Sampai berapa baru sadar kalau ini kayaknya udah banyak banget nih kerugiannya? Ya udah nggak ada yang bisa dijual. Gitu. Terus juga utangnya udah banyak gitu kan. Buat biaya kebutuhan sehari-hari nggak ada, makanya
pinjol udah ditempuh. Jadi kayak udah nggak tahu lagi nih mau apa lagi nih Bahkan untuk dulu bayar saya utang sempat gitu. berpikir mau jual ginjal. Itu untuk judi online atau untuk Karena bayar untuk hutang? bayar hutang. Oh, Karena sempat hutang di mana-mana, terus buat biaya sehari-hari. Tapi ada nggak teman Mas Yudi yang sempat kepikiran seperti Mas Yudi itu? Ada. Udah dilakukan? Enggak, belum. Mungkin dia nggak nemu channel. Saya juga mungkin kalau dulu nemu channelnya bakal kejadian. Jadi udah nyari-nyari juga tempatnya? Enggak, saya juga sempat. Itu ilegal loh, tidak boleh dicontoh ya? Iya, enggak, maksud saya gini. Saya sempat berpikir seperti itu. Cuman kadang saya mikir, kalau misalkan emang kejadian, apakah nanti hidup saya bakal normal? Terus juga apakah nanti saya tetap bisa mencari nafkah untuk anak istri saya? Makanya saya mikir dampaknya, kayaknya sih nggak usah lah. Dampaknya ntar kemana-mana, lebih berkepanjangan lagi, nambah masalah. Kan ini sudah menjalani judi online, tadi on off tadi bilangnya ya, main, berhenti, main lagi gitu. Apa yang kemudian menarik lagi untuk berhenti, kemudian main lagi pada akhirnya, berhenti lagi, main lagi, sampai 10 tahun? Emang gak ada modal. Oh, udah gak ada Kalau modal. naik, jadi saya dulu main, terus sempat berhenti kerja, emang gak ada modal, terus kerja lagi punya modal. Jadi rata-rata tuh penjudi itu berhenti main karena emang nggak ada modal. Oke. Bukan karena kapok gitu? Bukan karena kapok, kayak ujung-ujungnya berhenti total karena emang udah mentok gitu. Oh, berarti Mas Yudi nggak ada keinginan lagi nih main lagi nih ya, berarti ya? Saya udah muak banget. Oh, sudah muak, oke. Mungkin apa ya Mas Yudi bisa menceritakan pengalamannya untuk pemirsa juga, kasih tahu bahwa judi online ini nggak ada dampak yang positif begitu, negatif semua, bisa diinformasikan? Iya, kalau untuk yang belum main gitu ya, jangan coba-coba untuk main karena dampaknya itu luar biasa. Kalau emang yang baru main, udah stop aja sebelum terlambat. Kalau yang sudah terjerumus itu, udah lupain aja kekalahan yang udah ada, nggak bakal balik kekalahan kalian, duit kalian itu, ikhlasin udah, walaupun susah ikhlas. Jangan pernah berpikir untuk ngelunasin utang itu dari main lagi, yang ada makin terjerumus makin dalam gitu. Oke, jangan coba-coba ya. Ya ibarat kata kalau kita udah terjerumus paling dalam, susah buat bangkit lagi. Pokoknya bakal terjerumus terus saja ya, bisa jadi depresi juga ya. Lebih baik ikhlasin aja udah. Mudah-mudahan yang belum selesai nih hutang-hutang dari Mas Yudi bisa segera lunas ya. Dan jangan sampai main lagi ya Mas ya. Kapok ya Mas ya main judi online. Kalau udah ada niat mau berhenti, semuanya dilancarkan. Oke, mantap. Semoga dilancarkan. Terima kasih Mas Yudi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Sudah berbagi cerita, berbagi informasi juga untuk masyarakat sebagai pencerahan begitu ya, agar tidak bermain judi online karena ini menyesatkan. Dan kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, godaan judi online memang tak pernah surut. Nah, sekali masuk kemudian di pusaran judi online banyak yang kemudian tersesat ya, nggak bisa keluar ya. lagi. Ini informasinya pemirsa untuk Anda. Ini juga pernah berada di lingkaran kita sebut perjudian itu gitu ya sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, judi online di Indonesia, pandangan Ko Denny sendiri seperti apa? Pintu masuknya dari sini aja deh. Awalnya dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini, kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi kalau sekarang atau apalagi sekarang ya, dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Dan kalau gitu berarti salah satu cara nyikapinnya mereka memang adalah diturunin standar mainnya. Jadi bisa dimulai bahkan dari angka 10.000. Masalahnya orang yang punya kemampuan finansial untuk berjudinya hanya di 10.000, ya mereka belum punya ilmu untuk mengatur finansial itu dengan baik, sehingga akhirnya ya tadilah yang jaga parkir, yang kerja biasa akhirnya pada ikut main, mereka nggak punya kemampuan untuk ngatur itu, ya akhirnya jadi makin ngerembet kemana-mana karena tadi direndahin. Itu salah satu masalah utamanya. Pemain itu nggak ada yang menang ya. Kalau ada yang lagi dapat kemenangan, cuma dua pilihannya. Satu, dikasih atau bandarnya. Atau dua, kalau pengen menang ya jadi bandar, cuman itu aja. Tapi jadi bandar pun kan akan mentok sama aturan Allah. Permainan server itu sebenarnya seperti apa kok sampai pada akhirnya ini awal-awalnya tuh bisa seolah-olah menjanjikan, menang banyak bahkan. Tapi lama-lama rugi banget sampai jual-jual yang tadi Ko Denny bilang. Mulainya dari logika gini aja deh. Kan itu nggak jin yang buat ya, manusia juga yang buat judi online itu.
Nah, selagi dia judulnya manusia, dia juga punya nafsu, punya syahwat, punya orang yang pengen dia beliin ini itu, punya kebutuhan, perlu makan, perlu itu. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa dia bikin judi online itu dengan pengen ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Karena kalau emang niatnya pengen bagi-bagi rezeki dengan tulus ikhlas, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Mustahil, tapi pemikiran orang sebagian besar seperti itu ya. 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi kan salah satu sifat bawaan manusia, saya pasti sih 2 orang beruntung tersebut. Karena mereka memang memberikan opsi untuk nih, kamu ada yang menang cepat ya. Tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya apa ya, playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di-override sistemnya. Ya? Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah, juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas. Yang paling banyak di Indonesia slot kan ya? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal mau sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama-sama sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak. Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya. Perilaku-perilaku kayak gitu, misalnya orang selalu penasaran, orang selalu merasa tertantang, itu terbaca oleh si operator ini ya berarti? Sehingga dia bisa itu tadi mempermainkan kita. Kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan ya sistem ya, algoritma IT coding, bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari rekor dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Apalagi kan ini sekarang sistem dia mau ganti handphone, internetnya misalkan masih sama, ketahuan. Dia misalkan mau ganti akun lagi atau gimana, MAC address-nya masih sama. Kalau misalkan masih di handphone yang sama, itu kan semua bisa kelihatan. Jadi kelihatan itu orangnya sama. Jadi sebetulnya secara ini kita bisa atur, oh dia udah benar-benar kalah nih, kalah 100 juta nggak pernah menang, itu bisa kasih menang udah biar dia betah. Nanti itu jadi juga bisa diatur. Gitu ya, Pak ya? Di maintain juga ada. Karena jangankan yang kayak gini online ya, kasino yang benar-benar jelas-jelas secara fisik kita datang ke gedung kasinonya aja kan banyak CCTV di mana-mana. Itu untuk nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, itu semua bisa ada datanya. Dan itu termasuk ini ya kok ya, berarti untuk servernya sendiri dijalankan dan jadi salah satu trik untuk down up server sendiri ketika dia lagi main, gimana caranya mungkin bisa dimenangkan tapi lebih banyak jadi kalah gitu, jadi rugi gitu ya. Diatur. Itu gimana sih kok? Bandar juga ada tingkatannya sebetulnya. Gimana? Ada yang benar-benar dia bikin game. Jadi orang main di game dia. Itu ada. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, bandar kamu turun 300.000 ya. Nah, kalau yang kayak gitu, itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia, ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kenal, udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan, ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agen nih. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti? Kalau kenal circle-nya bisa aja. Atau minimal jadi agen aja gitu. Ya udah nih, gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin, karena udah ada yang nyediain permainannya, dan mereka juga perlu
menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih. Saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya. Bikinin gua ini deh. Bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya. Berikut mirror-mirrornya, kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Berarti semuanya sudah dipastikan kalah sebenarnya? Iya. Dan mereka tahu itu? Mereka tahu itu. Cuman tadi, siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung ini. Oh, oke. Dennis, sekalian juga tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, tapi penasaran juga gitu. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa, 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang terus kan nggak bisa berhenti-berhenti. Jadi kalau menurut Ko Denny sendiri ini tidak akan pernah bisa berhenti dari sekitaran kita ya, baik itu dari keluarga, dengan cara apapun itu memang kita sendiri mindset sendiri. Dari mindset itu tadi ya. Kadang kalau ada yang nanya gimana caranya berhenti, gampang, jangan depo, udah selesai. Oke, nah sekarang kita tahu kok kalau pemerintah ini kan lagi serius nih menangani ini. Sekalipun mudah-mudahan beneran serius. Tahun ini betul, karena ini memang udah perjalanan yang panjang. Kemarin-kemarin juga sudah mau ditindak sampai pada akhirnya di bulan April ini nih dibentuk Satgas lintas lembaga. Kalau dari pandangannya Ko Denny sendiri, ini semudah apa sih bisa diberantas sebenarnya kalau melihat kasus di Indonesia sudah sangat menjamur ya mengenai judi online? Kalau bicaranya semua dibukanya melalui internet, setahu saya dulu ngurusin kayak gituan sih, seharusnya itu nggak sulit sih sebetulnya. Nggak sulit, tapi kan sulit. Banyak banget situsnya. Satu situsnya banyak, dan ya itu tadi ada yang akal-akalan gitu ya. Di search, misalnya saya pernah baca nih kayak online, gimana caranya biar nggak ketahuan pakai angka 0 misalnya kayak diakalin kayak gitu kok. Iya, tinggal disisipin lagi di algoritmanya kan. Ya dia adu pinter-pinteran sih memang ya. Ketika akhirnya dia diganti nih tulisan online-nya O-nya diganti pakai 0. Kita di codingannya tinggal dicari lagi. Kalau ada yang menulis online-nya pakai angka 0, itu juga termasuk yang ikut di blok. Tinggal ditambahin lagi. Ntar dia ngakalin lagi. I-nya pakai tanda seru. Kita tinggal masukin lagi di codingannya untuk bagi orang yang menulis online I-nya juga pakai tanda seru itu. Jadi kan nanti larangannya makin banyak tuh. Bisa sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman apa ya bahasanya? Kalau misalnya betul-betul pemerintahan kita, kemudian juga aparat penegak hukum ini benar-benar serius, bisa berapa lama benar-benar bersih dari judi online? Seharusnya ya, kalau dari imigrasi kerjasama, karena kan orang-orangnya banyak yang dari Indonesia di luar negeri. Terus ya badan cybernya ya, yang ngatur kayak segala macam apa yang diakses, kerjasama dengan seluruh provider internet se-Indonesia. Harusnya hari ini juga bisa sebetulnya semua akses itu diblok. Kan tinggal dibikin aksesnya ditutup semua kan. Mereka paling akhirnya gimana kalau diakses? Ya udah kan mereka bisa pakai VPN misalkan. Apakah semua orang ngerti cara pakai VPN? Enggak juga. Jadi ya sebetulnya semudah itu. Cuman sekali lagi kadang punten. Kuenya terlalu besar kalau itu ditutup bagi orang-orang yang pengen makan kue di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Petugas KCEC atau Kereta Wush mengembalikan barang yang tertinggal di dalam kereta cepat Wush kepada pemiliknya. Sebelumnya, kondektur kereta Wush menemukan amplop coklat di dalam kereta yang berisi uang sebesar 50 juta rupiah. Uang sebesar 50 juta tersebut tertinggal dalam perjalanan Wush nomor G1211 relasi Halim Tegaluar pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Di saat yang sama, tim stasiun Bandung menerima adanya laporan penumpang feeder yang tertinggal. Melalui hasil koordinasi dan komunikasi antar petugas passenger service, disepakati barang tersebut kemudian dikirim kembali ke stasiun Halim untuk dikembalikan kepada pemiliknya pada hari yang sama. Setelah dilakukan koordinasi dengan tugas stasiun Tegaluar di layanan lost and found, barang tersebut berupa uang senilai 50 juta rupiah. Tidak berapa lama, kami menerima adanya laporan dari penumpang di stasiun Bandung yang merasa barangnya tertinggal. Setelah dilakukan koordinasi, dan validasi apakah kebenaran pemilikan barang tersebut, kami melakukan pengembalian barang tersebut di stasiun Halim pada sore harinya.
Demi memberikan layanan optimal kepada penumpang, KCEC memiliki layanan Lost and Found yang terkoneksi antar stasiun serta lebih dari 1.000 CCTV yang tersebar. Meski begitu, para penumpang diimbau agar selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal saat melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Mengembalikan hak ataupun yang bukan haknya ya, ini adalah hal yang patut ditiru. Nah, untuk membahasnya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh kisahnya seperti apa, kami sudah bergabung bersama Mas Wijaya Kusuma, orang yang kemudian menemukan uang 50 juta dan langsung mengembalikannya kembali kepada penumpang. Selamat siang Mas Wijaya. Selamat siang. Oke, Mas Wijaya, boleh diceritakan gimana waktu itu prosesnya menemukan uang 50 juta? Ini tertinggal di mana sebenarnya, di kursi kah atau di koper penumpang atau di mana? Sebetulnya untuk barangnya sendiri itu tertinggal setelah stasiun Padalarang karena kebetulan penumpangnya duduk di business class. Di stasiun Padalarang dia turun, kemudian untuk barangnya tertinggal di poket ataupun di saku tempat menyimpan barangnya tersebut. Nah, untuk ditemukannya pertama kali dilihat oleh rekan saya dari cleaner dan juga dari security. Kemudian untuk security tersebut langsung melaporkan kejadiannya ke saya. Dicek, kita belum tahu nominalnya berapa, tetapi untuk diduga awalnya itu memang uang untuk dugaannya, uang berisi uang ratusan lembar. Nah, untuk hal tersebut kemudian saya berkoordinasi dengan pihak stasiun untuk melakukan serah terima lost and found. Pada saat yang bersamaan setelah serah terimanya selesai, ada laporan dari stasiun Bandung bahwa ada penumpang yang kehilangan uang tunai dengan nilai disebutkan oleh penumpangnya sekian. Begitu. Oke, Mas Wijaya, ini kan tadi sudah bisa diprediksi kalau yang ada di barang yang tertinggal tersebut yang dalam bentuk amplop ya, ini adalah uang Mas. Tapi waktu itu gimana ceritanya? Karena kita nggak menyangka aja gitu, ada orang baik yang masih ingin mengembalikan milik orang lain gitu. Apalagi isinya ternyata uang senilai 50 juta rupiah. Oke. Untuk yang pertama ini kembali ke integritas kita sebagai pegawai kereta cepat Mbak, karena untuk pelayanan dan juga kepuasan pelanggan kita harus jaga betul-betul hal tersebut. Walaupun untuk barang temuannya bisa berupa uang tunai kah, berupa jam tangan, handphone, kita semua harus kembalikan karena itu merupakan hak dari penumpang dan merupakan kepuasan bagi kami ketika memang barangnya kembali ke pemiliknya. Begitu. Oke. Mas Wijaya, tapi aku penasaran nih, kalau misalnya kita naik kereta cepat KCICA, lost and found, begitu kalau kehilangan, ini tanggung jawab pribadi atau memang di cover oleh kereta cepat? Sebetulnya untuk barang sendiri itu merupakan tanggung jawab pribadi. Tetapi untuk kita sebagai petugas di atas kereta membantu semaksimal mungkin jika ada penumpang yang lupa mungkin menyimpan barangnya, tertukar dengan penumpang lain, kita pasti bantu semaksimal mungkin supaya barangnya bisa kembali ke pemiliknya. Oke, dan itu yang dilakukan oleh Mas Wijaya. Mas, tapi dari pemilik uangnya ini juga sempat nggak sih menanyakan ataupun meminta untuk bisa bertemu langsung dengan Mas Wijaya yang sudah mengamankan barang miliknya? Untuk sampai saat ini belum ada, dan saya pun tidak berharap untuk bertemu karena memang sudah menjadi tugas saya gitu. Oke, Mas Wijaya, setelah melakukan hal ini begitu mengembalikan apa yang bukan miliknya, dapat reward nggak dari kereta cepatnya atau dari orang yang sempat kehilangan uangnya? Baik, untuk dari kereta cepatnya alhamdulillah mendapat reward. Apa itu, kenaikan pangkat kah atau kenaikan bonus kah atau apa? Penghargaannya ada. Oke, baik. Ada penghargaan begitu. Tapi mungkin Mas Wijaya bisa memberikan apa ya, pesan ataupun harapan untuk petugas lainnya biar bisa berintegritas seperti Mas Wijaya gitu. Ada pesan khusus nggak sih Mas? Untuk pesan khusus untuk para petugas terutama yang bekerja di dunia pelayanan, untuk kejujuran itu memang hal yang sudah ditanamkan sejak kecil di kita. Tapi untuk mengaplikasikannya sendiri itu butuh keberanian atau kejujuran yang memang harus dilakukan.
tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditawar, barang sekecil apapun yang bukan haknya jangan sampai dibawa, begitu. Oke, Mas Wijaya terima kasih sudah menjadi inspirasi, menjadi orang baik yang mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Semoga bisa menjadi pelajaran juga bagi orang lain ya, bisa dicontoh begitu ya. Terima kasih, selamat siang Mas Wijaya. Selamat siang, terima kasih Mbak. Oke. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pelaku dugaan pedofilia melalui game online anak sudah ditangkap oleh pihak polisian. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus dugaan incaran pedofil dalam game online anak, kami sudah terhubung bersama dengan AKBP Hotmartua Ambarita, Kasubdit Cyber Polda Jawa Barat. Selamat siang Pak Ambarita. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak, ini kabarnya pelaku sudah berhasil diamankan. Ini diamankan di mana, Pak? Silakan. Baik, pada tepatnya di hari Senin tanggal 29 April, sekira pukul jam 10 malam, kami dari Polda Jabar bekerja sama dengan Barreskrim Polri, Polda Sumut, dan Polres Sedang Berdagai. Kami mengamankan di kediamannya, Mbak, di wilayah Sedang Berdagai, Sumatera Utara. Oke, ini penelusuran dari pihak kepolisian, sudah adakah Pak pelaku ini sudah mungkin melakukan hal tersebut ke beberapa anak atau hanya satu korbannya ini yang berada di Tasik saja, Pak? Baik, untuk sementara dalam penyidikan kita bahwa yang bersangkutan masih mengaku baru terhadap satu korban ini saja, namun sedang kami proses dalami terus, Mbak. Oke. Kalau berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku ini, Pak, modus yang dilakukan pelaku untuk kemudian menarik perhatian atau bahkan bisa menarik anak-anak ini untuk tergiur dengan apa yang ia lakukan, ini apa, Pak? Jadi yang bersangkutan ini awalnya kan bermain game, Mbak. Kemudian dilanjutkan dengan chat pribadi melalui salah satu aplikasi WhatsApp. Kemudian dia berawal dari Februari hingga di April ini yang bersangkutan mencoba untuk meminta foto-foto maupun video vulgar daripada korban, dan yang bersangkutan juga mengirimkan foto-foto dan videonya sendiri. Namun ketika korban ini tidak mengikutinya, ya korban ini melukai diri sendiri dan mengancam apabila tidak juga mengikuti akan membuat lebih parah lagi. Demikian. Itu modusnya. Kalau motifnya apa, Pak? Ya, Mbak. Kalau motifnya ini apa ya? Pelaku melakukan hal tersebut kepada anak-anak? Kalau yang bersangkutan untuk pengakuan sementara penasaran, cuman masih kita terus dalami. Memang usia berapa ini, Pak, bisa penasaran hal tersebut? Untuk pelaku sendiri umurnya 27 tahun. Oke, 27 tahun. Tapi game online yang digunakan oleh pelaku ini apakah juga sudah didalami oleh pihak kepolisian, Pak? Adakah kasus-kasus serupa dalam game online tersebut? Baik, kita masih dalam proses terus penelusuran, Mbak. Apakah ada kaitan terhadap tindak pidana lainnya? Pak Ambarita, ini kan mereka bertemu dalam satu situs game online. Ini kemudian bertukar nomor telepon hingga akhirnya mereka bercakap-cakap melalui media WhatsApp, betul ya Pak ya? Ini seperti apa Pak awalnya? Bisa dikonfirmasi? Baik, seperti saya sampaikan tadi bahwa awalnya mereka bertemunya di game online Mobile Legends, kemudian bentuk chat, dan beralih ke aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi secara pribadi, secara intens, berawal dari bulan Februari. Namun kegiatan pengakuan daripada tersangka, dia minta foto dan video tersebut baru di bulan April, Mbak. Dari bulan April sekira mungkin 2 minggu ke belakang, demikian. Oke, walaupun memang masih ada pendalaman dari pihak kepolisian, pasal sangkaan terhadap pelaku ini apa? Baik, yang kami terapkan kami menggunakan Undang-Undang ITE di pasal 45 ayat 1 untuk pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45B untuk pasal 29
dan atau pasal 52 ayat 1 Undang-Undang ITE, juga kita menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya di pasal 4 dan 5. Kemudian kita juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 82. Oke. Pasal berlapis ya yang akan dijalani oleh pelaku. Terima kasih banyak Pak Ambarita atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali sesaat lagi bersama dengan informasi lainnya untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang warga desa Tanjung Terantang di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah nyaris tewas diterkam seekor buaya usai mengambil air wudhu di sungai. Beginilah momen saat seorang lansia bernama Dani hanya bisa merintih kesakitan usai diserang buaya di Sungai Terantang di Desa Tanjung Terantang, Kabupaten Kota Waringin Barat. Luka di bagian tangan kanan Dani merupakan gigitan buaya yang tiba-tiba menerkam pria berusia 60 tahun ini. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa subuh. Awalnya Dani mengambil air wudhu di pinggir sungai. Secara mendadak ia diterkam buaya hingga tergigit bagian tangannya. Dani sempat terlempar ke sungai saat berupaya melepas gigitan dari mulut buaya. Ambil air wudhu, ambil anak subuh nih. Habis itu saya mau berdiri, udah ambil wudhu tadi kan mau berdiri saya nih. Langsung tiba-tiba tekam. Ini saya pukul gini, ini lepas. Jadi gini-gini kan terus mulutnya nih, dia kan tanganku nih putar gini, saya kan harus mutar gini, tariknya ke sungai. Merasa tidak lepas, bagaimana cara melepaskan? Masuklah jari sana ke mulutnya. Ini jempol ke mata. Cuma itu. Lepas. Dia kan mundur gini larinya. Dani mengalami luka yang cukup serius serta trauma. Pria lanjut usia ini mendapatkan 15 jahitan di bagian tangannya. Namun korban beruntung nyawanya masih tertolong. Korban juga masih belum bisa bekerja lantaran luka gigitan buaya cukup dalam. Kejadian yang sempat menghebohkan warga sekitar ini juga sudah dilaporkan ke instansi terkait. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, hati-hati ya kalau makan di warung pinggir jalan di daerah Jakarta Pusat karena ada sebuah mobil yang menabrak warung. Di warung tersebut terparkir 7 motor dan ada beberapa orang yang sedang makan. Ya, ini gambar yang Anda saksikan pemirsa adalah detik-detik di mana pada saat di warung makan ini ada kendaraan yang kemudian menabrak warung makan, padahal kondisinya di sana banyak sekali warga ataupun masyarakat yang sedang makan di warung tersebut. Warga sempat mengejar mobil tersebut, namun pengemudinya berhasil melarikan diri ke arah Rawamangun. Ya, kejadian ini ternyata tidak jauh ya dari lokasi kantor kita yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur, pemirsa, di mana dalam video ini juga sempat viral di media sosial, tepatnya berada di Jalan Pramuka Raya, Rawamangun, Jakarta Timur. Kendaraan ini nampak menabrak para pembeli yang sedang menikmati santap makanannya dini hari, pada pukul 1 dini hari ini kejadiannya. Di mana pengemudi mobil berhasil kabur dan saat ini masih terus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kronologi mobil menyeruduk warung dan juga 7 motor di Jalan Pramuka Raya, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Syahda Yostiza, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Syahda, kondisinya saat ini seperti apa? Apakah warung makan yang sempat viral di media sosial ini kondisinya masih berantakan seperti video? Baik, selamat siang Fernanda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya saat ini saya sedang berada di lokasi yang mana ini sempat viral videonya di media sosial bahwa ada mobil hitam yang terlihat melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi ini dari arah Pramuka
menuju ke arah Rawamangun. Dan memang dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa mobil tersebut menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di depan warung sate Taichan, tepatnya di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memang Vena, Ana, dan juga pemirsa, bahwa kejadian ini terjadi pada Selasa dini hari, ini sekitar pukul 1.20 atau 1.30 waktu Indonesia Barat. Vena, Ana, dan juga pemirsa, ini saya akan mengulas dari bagaimana yang pertama gambaran dari video yang beredar pada saat kejadian, dan yang kedua saya juga akan mengulas dari simulasi yang terjadi, di mana sebenarnya posisi warung dan di mana sebenarnya para pemotor ini memarkirkan motornya. Vena, Ana, dan juga pemirsa, kalau kita bisa lihat dari gambaran video yang beredar di media sosial, ini kita bisa saksikan ya bahwa nampak pada saat itu kejadiannya adalah ada orang-orang yang memang duduk di warung tenda makan, yakni karena diketahui ini warung tenda makan Taichan, dan tidak lama berselang pada setelah itu ada mobil yang memang melaju kencang dengan kecepatan tinggi menabrak sejumlah motor, dan diketahui mobil ini berjenis CR-V berwarna hitam. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa usai kejadian mobil tersebut nampak langsung kabur menuju ke arah Rawamangun. Selanjutnya, Vena, Ana, dan juga pemirsa, ini kalau bisa saya gambarkan bagaimana kemudian posisi warung, posisi daripada para motor yang memarkirkan motornya ini, karena ini kondisinya di sini tidak ada atau nampak barang-barang atau tenda warung yang memang terpasang di tempat saya mengabarkan saat ini. Karena pada siang hari ini merupakan sebuah bengkel, yang mana bengkel ini nanti akan tutup sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dan akan dilanjutkan warung sate Taichan yang akan dibuka pada pukul 7 malam hingga 2 malam waktu Indonesia Barat. Dan tepatnya nanti pada saat bengkel ini ditutup, ini akan ada tenda pasang tutup yang tenda pasang tutup yang memang dipasangkan di sini. Bahkan panjangnya tenda ini sampai habis ke ujung trotoar, dan tidak hanya warung sate Taichan yang ada di sini, nantinya akan ada warung kopi, bahkan di sebelah bengkel di depan warteg ini akan ada warung angkringan dan juga warung pancong. Vena, dan juga pemirsa, mengapa kemudian pada saat kejadian ini nampak mobil tersebut menabrak dengan kecepatan tinggi, ini menabrak 7 motor? Karena ini kalau bisa saya gambarkan, pada saat itu posisinya ke-7 motor itu terparkir berjejer di bahu jalan. Ini bisa saya tunjukkan bahwa bahu jalan di sini yang biasa dipakai mungkin untuk jalur sepeda, ini digunakan menjadi tempat parkir. Sehingga naas sekali pada saat kejadian tersebut mobil itu menabrak 7 motor, dan kami mendapatkan informasi bahwa 4 motor diantaranya rusak total, 3 diantaranya rusak sekitar 60%, dan ada 1 korban yang cedera, yakni pemilik pancong. Namun kami juga belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana kemudian 1 korban yang cedera ini, apakah cedera berat ataukah cedera ringan, ataukah dibawa ke rumah sakit, atau bagaimana kondisinya sekarang. Dan saya juga tidak bisa berasumsi ya, karena saya kembalikan lagi ke pemirsa, bagaimana kemudian dari konteks kejadian ini mana yang harus dikoreksi, apakah dari pemilik lahan ataukah dari para pemotor yang kemudian memarkirkan motornya tepat di pinggir jalan, ataukah dari pemobil itu yang memang sengaja melaju dengan kencang. Karena kami juga belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, pengusutan lebih lanjut dari pihak kepolisian, apakah memang ada dugaan bahwa pengendara mobil tersebut memang mabuk. Namun sementara itu yang bisa kami gambarkan bahwa di situasi terkini ini nampak belum dipasangkan tenda, karena memang ini berjualan dari malam hingga dini hari. Dan untuk penilaian dari hal ini saya kembalikan kepada pemirsa di rumah. Sementara demikian, Vena, Ana kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Syahda Yustiza dari lokasi kejadian. Dan kami hadirkan informasi lainnya. Ada informasi apa nih, Vena? Ya, ini ada kawanan pengedar uang palsu ditangkap aparat Polresta Kendari pada saat beraksi di salah satu agen bank di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Modus operandi yang dilakukan yakni pelaku menyuruh petugas bank Link untuk mentransfer uang sebanyak 1 juta rupiah ke rekening seseorang. Setelah berhasil, ia pun menyerahkan uang tunainya yang ternyata palsu. Menyadari hal itu, petugas agen kemudian meminta tolong kepada warga sekitar untuk menangkap pelaku
sebelum akhirnya polisi datang ke lokasi. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap 2 pelaku lain berinisial FM dan AF dan juga menyita barang bukti berupa sebuah printer dan lembaran uang palsu Rp100.000 dan Rp50.000. Di hadapan polisi, komplotan mengaku nekat melakukan hal itu untuk membeli narkoba jenis sabu. Nah, berbahaya sekali ya, tadi kita hadirkan informasi lainnya pemirsa untuk Anda, di mana seorang bocah ini terjebak di dalam mesin cuci di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, proses evakuasi bocah tersebut oleh tim pemadam kebakaran Kota Makassar pun berlangsung dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati memotong tabung pengering lantaran sang bocah terjepit di dalamnya dengan posisi kaki terlipat. Petugas terpaksa merusak mesin cuci untuk kemudian bisa mengeluarkan bocah tersebut. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Pemilu. Saya Vena Kintan. Dan saya Ana Telita, pamit undur diri. Terima kasih.